Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran SKI. Kali ini kita akan belajar bab yang kedua, yaitu tentang Sunan Ampel. Adapun tujuan kita atau kompetensi yang akan kalian dapat yaitu menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Ya, sedangkan untuk keterampilannya kalian dapat mengorganisasi kembali peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sedangkan untuk pengetahuannya dari Sunan Ampel, yang pertama kita mempelajari tentang biografi dari Sunan Ampel, baik itu dari silsilahnya, kemudian kedatangan di Pulau Jawa, dan kemudian dia menikah dengan keluarga kerajaan. Sedangkan untuk peran Sunan Ampel dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia, nanti kita akan belajar tentang dakwahnya melalui jaringan kekerabatan, kemudian tradisi-tradisi ya masyarakat sekitar, kemudian pendidikan dan pendidikan yang dilakukan oleh Sunan Ampel ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biografi dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya yaitu Said Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi, seorang ulama asal Samarkand yang berada di Asia Tengah. Ya, ibunya seorang putri raja bernama Candrawulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jalur nasab Sunan Ampel ini menyambung kepada Rasulullah melalui cucunya Rasulullah, yaitu jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya, yaitu Ali Murtada dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat, artinya datangnya itu rombongan ya. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi. Ya, mereka datang atas undangan dari Prabu Sri Kertawijaya yang wafat pada tahun 1451 Masehi, yaitu raja kerajaan dari Majapahit pada waktu itu. Ya, tujuannya untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon pada saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral ya. Jadi raja ingin memperbaiki akhlak dari masyarakatnya ya, yang pada waktu itu moralnya merosot dan mengalami kemunduran. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kertawijaya, yaitu yang bernama Dewi Darawati yang juga berasal dari Champa. Jadi antara ibu dari Sunan Ampel ini ada kekerabatan dengan istri dari Sri Prabu Kertawijaya ya, yang bernama Dewi Darawati yang sama-sama berasal dari Champa, Kamboja tadi. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri dari Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya. Arya Lembusura pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati. Nah, jadi Sunan Ampel tadi menjadi bupati, yaitu penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya untuk melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya.
Kondisi ini juga didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit, yaitu Sri Prabu Kertawijaya sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam pada waktu itu. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren untuk menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan atau susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai Raja atau Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel yang berada di kota Surabaya ya. Demikian adalah biografi ringkas dari Sunan Ampel. Silahkan kalian cari lagi biografi dari Sunan Ampel, baik itu di internet atau di buku ya, atau referensi yang lain untuk menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Demikian Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.